wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas untuk portofolio kedua, yaitu mengenai standar keamanan pangan atau kita singkat dengan CCP. Nah, standar keamanan pangan ACCP ini masuk dalam program manajemen risiko jaminan keamanan pangan dan kualitas produk dari Badan POM, sehingga isian kita, kajian kita itu harus merujuk pada pedoman manajemen risiko dari POM tersebut. Nah, untuk itu akan saya buka terlebih dahulu pedomannya. Saya kirimkan lewat ini, lewat chat tentang ya, tentang pedomannya. Sehingga masing-masing bisa buka sendiri-sendiri. Nah, ya, kita tunggu proses itu. Nanti silakan di-download lewat chatroom masing-masing. Ya, saya kirimkan, kita buka bersama mengenai pedoman manajemen risiko dari ACCP. Baik, sudah terbuka semuanya ya. Di sini ada contohnya juga, dan contohnya itu yang kemudian yang bisa tiru untuk melakukan pembuatan portofolio masing-masing kalian yang akan dikumpulkan besok pada saat uji tengah semester. Pedoman HACCP ini dikhususkan untuk apa? Pangan berasam rendah dalam kaleng. Kalau makanan asam itu kenapa kok tidak diatur? Karena bakteri atau mikroorganisme itu umumnya dia akan mati pada kondisi asam. Itu pun sebenarnya masuk ke perut kita. Perut itu ada asam lambung. Asam lambung sifatnya sangat asam. Nah, sehingga kalau kalian itu muntah biasanya, kalau tidak ada tindakan pengamanan dari tubuh, maka asam lambung itu bisa melukai, mengkorosi, apa namanya, melakukan penggerusan pada gigi. Karena dia sangat asam, pH-nya 1, bahkan 1 kurang. Karena itulah ketika misal ada orang sakit lalu dia itu muntah, biasanya mekanisme pertama yang terjadi yaitu apa? Air liur itu akan keluar, karena air liur itu sifatnya dia basah, sehingga dia akan sedikit menetralkan asam lambung yang keluar bersamaan dengan muntah. Kemudian muntah, sifat khasnya itu apa? Ketika muntah, terus kemudian tenggorokannya akan panas. Karena apa? Karena asam. Nah, di dalam ini, program manajemen risiko khusus HACCP ini untuk industri pangan berasam rendah dalam kalengnya. Kita ambil satu aspek saja. Kenapa ini yang saya angkat? Karena makanan dalam kaleng ini menjadi suatu hal yang nantinya akan dibutuhkan. Dan itu permintaannya sangat-sangat bertambah. Contoh, misal gudeg kaleng. Makanan-makanan dikalengkan. Siapa tahu besok ada mie ayam tumini dalam bentuknya bisa saja. Kalian mudik,
Terus kemudian kalian butuh makanan dari Jogja gitu kan, ya dikalengkan. Apapun bisa dikalengkan. Dan prosedur pengalengannya itu bisa dipelajari. Bagi kalian yang nantinya mau memutuskan untuk magang di BRIN, saya sarankan kalau BRIN yang berhubungan dengan keamanan pangan atau BRIN yang berhubungan dengan pengolahan pangan itu ada di BRIN di Gunung Kidul di daerah Gading, Pelayan. Di sana ada dua pusat, yaitu pusat riset halal dan pusat riset tentang keamanan pangan. Saya sudah saya kontak dengan mereka supaya mereka bisa mengisi di tempat kita di prodi kimia ya. Di mata kuliah apapun, apa itu kuliah umum enggak, tentang bagaimana proses pengolahan yang ada di sana. Nah, biasanya dalam satu pedoman ini, bab pertama itu jelas membahas tentang apa? Kata pengantar dulu. Ini kenapa nggak mau? Kenapa hang? Nah, udah. Kemudian yang berikutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang pengertiannya, tentang apa yang disebut dengan HACCP. SNI-nya di mana HACCP itu? SNI 0148521998. Jadi dalam bahasa Inggris HACCP itu disebut dengan Hazard Analysis Critical Control Point. Kalau di bahasa Indonesia akan menjadi apa? Sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis. Revisi SNI dilakukan pada SNI CAC-RCP 1 2011 tentang rekomendasi nasional prinsip umum higien pangan yang merupakan adopsi dari CAC-RCP. Jadi SNI pada keamanan pangan itu diambil dari peraturan internasional yaitu CAC-RCP 11969 revisi 4 2003. Kemudian pedoman ini mengacu pada itu. Gitu ceritanya. Karena 1998 itu sudah usang dan ada revisi RCP-nya tahun 2023, maka ada pedoman baru tentang SNI yaitu SNI CAC-RCP 1 2011. HACCP itu apa? Secara khusus, secara umum adalah suatu alat atau peran untuk menilai bahaya terkait dengan keamanan pangan dan menetapkan sistem pengendalian yang fokus pada pencegahan. Tidak hanya mengandalkan pengujian produk akhir. Jadi yang dilihat di HACCP itu adalah sistemnya, bukan produknya. Tolong sekali lagi ini harus dipahami dulu. Yang dikontrol di HACCP itu bukan produk akhirnya, tapi sistemnya. Sistem tentang apa? Sistem untuk membuat analisa bahaya dan sistem tentang pengendalian titik bahaya. Ya. Kenapa HACCP tidak didasarkan pada produk akhir? Karena bisa jadi produk akhir itu dibiarkan ada bakterinya. Contoh apa? Yogurt. Memang materinya kalau kita menggunakan standar untuk pengukuran di produk akhir, yogurt itu tidak akan memenuhi HACCP. Ya, minuman atau makanan yang dia terfermentasi, enggak akan dia memenuhi HACCP. Makanya adanya di mana di sistem. Komitmen HACCP dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan dan seluruhnya untuk menghasilkan pangan atau produk yang aman untuk dikonsumsi. Nah, berbeda dengan K3 yang kemarin kita bahas, kalau di bahaya ini, ya, bahaya itu apa? Bahaya itu adalah, potensi bahaya itu adalah bentuknya kalimat, sekali lagi ya. Bahaya adalah unsur biologi, kalau kemarin ada 5, kalau di K3 itu ada 5, bisa diulangi apa saja 5 itu di K3. Di K3 bahaya itu ada 5, bisa diulangi apa saja? Bahaya, Ada bahaya apa? Yang di K3. Baik, terima kasih. Ada 5 itu ya, mohon itu dipahami, diingat-ingat. Nah, kalau di dalam HCCP itu yang dikenal cuma 3 bahaya. Itu cuma ada biologi bersumber dari mikroorganisme,
Bahaya kimia bersumber dari logam berat, residu, obat hewan, bahan pembersih, alergen. Alergen ini sifatnya tidak umum sebenarnya ya. Misal ada orang orang yang alergi kacang, terus ada orang yang tidak alergi kacang. Sehingga sebenarnya kalau bahaya yang termasuk alergen ini tidak diatur secara ketat, hanya saja nanti di masanya itu harus dituliskan bahwa makanan ini mengandung alergen dan yang mengandung alergen biasanya diberikan tanda bold, ditebalkan hurufnya. Dan nanti ada tulisannya, misal tidak ada daftar alergennya ya, misal tidak ada komposisi yang sifatnya alergen, itu nanti di bawahnya akan tertulis makanan ini diolah dengan alat yang juga mengolah kacang apa apa misal seperti itu. Nah, sifat alergen ini itu didasarkan dari mana? Dari eh, konsili kedokteran ya. Jadi itu oleh para dokter, terutama dokter yang membidangi mengenai alergen gitu. Contoh alergi, contoh apa alergi itu contohnya? Bisa disebutkan alergi itu Alergi laktosa, apa? Minta tahu agak keras. alergi laktosa mungkin Pak. Eh, eh, Laktosa intoleran kalau laktosa itu bukan alergi tapi intoleran aja. Jadi laktos intoleran ya. Artinya dia bukan alergi sebenarnya. Cuma tubuhnya tidak bisa menerima laktosa begitu. Nah, jadi kalau alergi itu bukan sesuatu yang tidak bisa diterima tubuh. Bisa tubuh menerima, hanya saja nanti ada efek yang muncul setelah mengkonsumsi alergen tersebut. Itu ya. Kalau laktos intoleran itu bukan bentuk alergi ya. Tapi laktos intoleran itu adalah bentuk suatu apa sih sebenarnya? Mungkin masuk gen ya mungkin ya. Dan kebanyakan orang Asia itu biasanya laktos intoleran biasanya. Kalau kalian masih susu berarti kalian tidak termasuk di laktos intoleran. Contoh alergi yang lain apa? Alergi kacang mungkin. Kacang. Apalagi Alergi antibiotik, Pak. antibiotik masuk. Ya, alergi antibiotik masuk. Apalagi ya, baik. Alergi dingin bisa masuk. Alergi. Kenapa seafood itu banyak orang yang alergi terhadap seafood? Kenapa? Karena seafood itu terbangun banyak protein. Jadi sebenarnya alerginya itu pada asam amino tertentu. Asam amino tertentu aja. Kering misalnya. Itu asam aminonya apa yang membuat alergi? Proteinnya apa yang membuat alergi? Protein yang membangun dari eksoskeletonnya dari si kepiting. Yang itu juga ada pada udang dan yang itu juga ada pada belalang. Sehingga otomatis kalau dia itu alergi terhadap belalang, alergi terhadap udang, biasanya alergi terhadap belalang. Siapa yang sudah pernah makan belalang? Makan aja belalang. Aman kok. Nah, lalu alergi yang lain contohnya apa? Tadi kan disampaikan laktos ya. Kalau laktos itu sebenarnya intoleran. Laktos intoleran. Kalau mau alerginya kita sebutkan langsung alergi susu. Jadi kalau alergi susu nanti dia akan muncul misal bercak merah gitu. Kalau laktos intoleran enggak, biasanya dia cuma kentut-kentut atau kemudian dia ada perasaan pengen diare atau dia muntah seperti itu. Nah, misal tapi ada orang yang bisa teridentifikasi alergi ada yang enggak ya. Contohnya misal saya sendiri misal ya. Saya kalau minum susu Denko biasanya saya sebut merek aja ya. Susu Denko itu biasanya misal malam minum susu Denko paginya tuh mesti ada ada sedikit diare gitu. Tapi susu yang lain enggak. Sehingga alergen saya itu ada sesuatu komposisi yang ada pada Denko itu tidak bisa saya juga belum bisa mengidentifikasi. Jadi bukan saya alergi susu, nyatanya saya minum susu yang lain nggak masalah. Susu sapi misalnya bukan susu yang dari mana sumber yang lain.
Gitu ya, alergen itu agak-agak tricky karena dia sifatnya itu ada tes alergen ya. Kalau tes alergen itu ada di rumah sakit yang dekat dengan kampus tuh ada di Siloam itu ada tes alergen. Nanti dibuat grid nanti. Kulitnya dibuat grid terus nanti dicek satu-satu. Kemudian bahaya fisik contohnya ada kaca, logam yang dapat menyebabkan luka ya. Sumber bahayanya itu bisa dari bahan atau penggunaan bahan, jadi bukan alaminya, jadi ditambah. Yang kedua dari prosesnya. Jadi kalau secara alami umumnya itu tidak ada sumber bahaya. Makanan yang alami, yang kemudian organik itu biasanya nggak ada sumber bahayanya. Tapi ketika ditambahkan atau digunakan bahan tertentu itu akan muncul potensi bahaya. Di samping itu proses itu sendiri juga akan menimbulkan bahaya. Makanya kadang-kadang walaupun tidak ada alergen dituliskan bahwa produk ini dihasilkan oleh alat produksi yang juga memproduksi apa. Dan yang ketiga adalah kontaminasi langsung atau tidak langsung dari lingkungan, dari personel. Prinsipnya HACCP ada 7. Satu, melaksanakan analisa bahaya. Sama seperti kita melakukan kemarin JSA ya, Job Safety Analysis. Nah, yang menjadi portofolio buat kalian besok itu adalah ini, melakukan analisa bahaya. Kedua, menentukan titik kendali kritis. Kalau yang sudah pernah menyusun SJPH, biasanya apal, titik kendali kritis itu di halal itu apa? Misal saya sebut mentega, maka titik halal kritisnya ada di mana? Mentega itu titik halal kritisnya ada di mana? Bedanya mentega sama margarin tahu nggak? Apa bedanya butter dan margarin? Ya, betul. Butter itu dari hewan ya. Margarin itu dari tumbuhan. Jadi kalau kalian mau mencoba di rumah itu bikin kopi butter, jangan pakai margarin. Ajur rasanya, pakai mentega. Nah, kalau mentega itu titik kritis halalnya ada di mana mentega itu? Kritis halalnya ada di mana kalau mentega? Ingat, mentega bukan dari daging ya. Ya dari hewannya langsung. Ya titik kritisnya ada nggak titik kritisnya? Ada di mana dia titik kritisnya? Titik kritis dari apa namanya butter atau mentega itu ada di mana? Satu-satunya titik kritisnya itu cuma ada di alat. Memang hewan mati bisa menghasilkan susu kan? Butter itu kan dari susu misalnya. Memang hewan mati bisa menghasilkan susu, bisa. Enggak. Kecuali butternya dari lemaknya, lemak hewan. Nah, kalau dari lemak hewannya, bukan susunya, bukan produknya ya. Itu bisa dari industri penyembelihannya bagaimana. Nah, gitu semacam itu yang menentukan titik kritis, menetapkan batas kritis, menetapkan sistem untuk memantau pengendalian TKK, titik kendali kritis, menetapkan tindakan perbaikan yang dilakukan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa suatu TKK tertentu melampaui batas kritis yang telah ditetapkan. Jadi ada batas kritisnya, ada sistem pengendalian TKK-nya, dan ada tindakan untuk melakukan perbaikan jika ada bahan yang melampaui TKK-nya. Menetapkan prosedur verifikasi, dan yang terakhir menetapkan sistem dokumentasi. Sekali lagi, untuk suatu standar itu biasanya prosedurnya cuma ada dua. Do what you write, write what you do. Tulis apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis. Jadi dokumentasi itu menjadi hal penting. Kalian lapor pada polisi, nggak punya bukti, nggak akan diproses. Kalaupun diproses pun, nanti proses sudah pasti akan lama. Kalau kalian nggak punya teman atau kalian sendiri bukan orang hukum, itu biasanya prosesnya lama. Ini mirip seperti K3, tetap harus ditinjau secara periodik jika ada perubahan atau modifikasi bahan baku produk jadi. Jadi misal awalnya itu bentuknya bunga, produk jadinya terus dia bentuknya jadi hewan gitu ya. Itu tetap harus
tinjau ulang HACCP-nya, proses atau tahapan pengolahan. Oke, tidak usah, tidak usah, tidak usah. Baik, ini ya. Identifikasi bahaya. Halaman 9. Bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap proses harus dipertimbangkan dalam identifikasi bahaya. Bahaya yang mungkin terjadi memiliki arti bahwa kemarin sama seperti K3 sebenarnya. Bahaya tertentu yang diketahui terjadi pada produk tertentu berdasarkan laporan ilmiah. Jadi tidak kita berdasarkan pengalaman orang atau kemudian kata orang jari ini siapa itu, tapi kita harus ada kajian ilmiahnya. Dari mana itu? Dari artikel penelitian. Dan bahaya yang diketahui terjadi di Indonesia bila ingin timbangan informasi dari luar negeri. Contohnya apa? Penyakit tropis, mikroorganisme tropis itu kan nggak ada di luar negeri. Nah, signifikansi bahaya itu bagaimana? Ada 3 tingkatan, ada low, ada medium, dan ada high. Nah, signifikansi itu bisa dari frekuensi bahaya akan terjadi, dan yang kedua bisa dari tingkat keparahan bahayanya. Sehingga tim HACCP itu harus memiliki pengetahuan tentang mikrobiologi pangan, riset-riset ilmiah, proses, dan seterusnya. Nanti dibuat dalam bentuk seperti ini ya. Ini kepotong ini tabelnya. Jadi tingkat keparahan itu dibuat horizontal, tingkat terjadi atau frekuensi terjadi dibuat vertikal. Kalau nanti ketemunya itu adalah mm, maka itu adalah standar minimum. Atau LH atau HL itu adalah standar minimum yang tidak perlu dipertimbangkan dalam penentuan TKK. Tapi begitu nanti ketemunya MH, HH, atau HM itu akan dipertimbangkan untuk apa? Untuk penetapan TKK, titik kendali kritis. Gitu. Halaman 11. Kemudian identifikasinya dan penentuan titik kendali kritis. TKK adalah sebuah tahap atau titik yang mana tindakan pengendali dapat diterapkan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau menguranginya. Kalau kita di K3 ada ESRA, eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi, terakhirnya adalah APD. Kalau ini selain itu cuma ada 3. Itu apa? Tingkat pengendalinya itu apa? Mencegah, menghilangkan, mengurangi. Cuma ada 3. Mencegah, menghilangkan, mengurangi. Itu aja. Dan semuanya harus terdokumentasi. Apa saja tadi? Mencegah, menghilangkan, mengurangi. Jadi kalau misalnya dicegah masuk, ya dicegah. Jangan sampai ada yang masuk. Kalau misalnya sudah masuk, berarti harus ada proses penghilangan. Tapi kalau bahan itu tidak bisa dihilangkan sama sekali di pangan itu karena sangat dibutuhkan, kita dikurangi ke tahap yang dapat diterima. Bedakan ya dengan K3. Kok K3 itu ada 5 ESRA. Eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi, APD. Kalau ini tingkat pengendaliannya ada berapa? Cuma ada 3. Mencegah, menghilangkan, mengurangi. Perlu, tidak perlu. Langsung kita ke lampirannya saja. Tentang analisis. Oke ya. Ini contoh lembar kerja halaman 23. Silakan dibuka semua. Contoh lembar kerja analisis bahaya proses kombinasi. Yang diidentifikasi apa di sini? Tahapan prosesnya itu ada penerimaan daging sapi matang dari beku. Ini berarti ini ada proses dokumentasi untuk suatu pengolahan atau suatu pabrik pengolahan daging sapi matang dadu beku. Mungkin di Australia ya.
daging sapi matang dadu bekunya ya. Terus ada penerimaan apa namanya baku non daging, penerimaan bahan kaleng ke masyarakat, penyimpanan daging sapi matang beku, penyimpanan bahan baku non daging, penyimpanan bahan. Oke. Kira-kira kalau kalian baca sampai akhir, coba kalian baca sampai akhir. Ini kira-kira membuat apa? Ini kira-kira bahaya untuk pabrik yang membuat apa? Coba kalian analisis coba. Itu bisa bahaya. Analisa bahaya untuk pabrik atau proses apa? Coba kalian pikirkan. Kira-kira untuk apa itu? Kornet kalengan. Ada pendapat yang lain? Selain kornet kalengan? Ingat ini ya, misalnya penerimaan bahan baku non daging halaman 24. Secara fisik itu ada apa? Kacang, kentang, kering. Jadi kira-kira apa itu? Daging ditambah kacang ditambah kentang kering. Kira-kira ya. Kira-kira apa itu kira-kira? Daging, tapi ada tambahan baku non daging yaitu apa? Kacang dan kentang kering. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Daging, ada kentang. Ini kira-kira makanan apa itu? Coba kalian tebak aja. Selain kornet, mungkin yang lain yang mengandung kacang sama kentang supaya kalian punya bayangan. Ya, bisa rendang. Bisa juga apa yang lain? Bisa rendang. Bisa rendang. Bisa apa lagi? Sambal goreng bisa. Apa lagi? Emang rendang pakai anu Pak? Emang rendang pakai kacang Pak? Ya ada beberapa yang pakai kacang. Sambal goreng ya itu sangat mungkin sambal goreng. Karena ada kentang, ada kacang memenuhi sekali kan. Dan mungkin bisa jadi apa di situ itu? Nasi lemak. Nasi lemak daging kan bisa jadi. Tapi nggak ada di sini ya. Jadi kemungkinan cuma ada dua itu aja. Sambal goreng atau rendang atau oseng mercon daging. Oke. Ada tahapan. Kita baca dulu tahapannya ya. Penerimaan daging sapi matang dadu beku. Penerimaan bahan baku non daging. Penerimaan bahan kala atau kemasan. Penyimpanan daging sapi dadu matang beku. Penyimpanan bahan baku non daging. Penyimpanan bahan kemasan. Jadi ada tiga jenis ya yang harus identifikasi. Pertama adalah penerimaan bahan baku. Kedua, penerimaan bahan tambahan.
ketika penerimaan kemasan. Setelah itu apa? Penyimpanan bahan baku, penyimpanan bahan tambahan, penyimpanan kemasan. Itu aja. Polanya seperti itu aja. Terus dilanjutkan dengan apa? Penerimaan, premix, pembersihan kaleng, karena ini khusus untuk ya makanan kalengan ya. Di kaleng, dan kalian nanti membuatnya juga untuk yang makanan kalengan. Kalian bisa misal di daerah kalian ada apa gitu, coba kalian kalengkan. Terus dibuat analisis macam ini. Formulasi artinya nyampur ya. Terus kemudian setelah diformulasi dicampur apa? Maksudnya nyampur dan masak. Terus pengisian ke dalam kaleng, penutupan kemasan, lalu proses apa? Proses termal, sterilisasi kalengnya dan pendinginan. Lalu pelabelan, masang label, penyimpanan sebelum didistribusikan. Oke, oke, kita bahas dulu yang ini sebelum kita ke TTK ya. Satu aja yang kan kita bahas, misal penerimaan daging sapi matang, dua nanti penerimaan dan penyimpanan ya, ada bedanya. Penerimaan, jadi daging sapi matang dadu beku itu sudah diterima dari industri lain. Jadi industri itu tinggal mencampur saja dengan bahan baku non daging atau bahan tambahan. Potensi bahaya yang ada apa? Misal ada bakteri. Bakteri apa di dalam daging? Listeria monocytogenes. Tingkat penerimaan di produk akhir, itu apa tingkat penerimaan di produk akhir itu artinya apa? Di produk yang sudah jadi, itu boleh ada atau tidak? Ya, boleh ada atau tidak di produk jadi? Ya, maksudnya di daging sapi matang dari beku itu boleh ada atau tidak? Toleransinya ada atau tidak? Kalau kimia tidak terdeteksi, nggak boleh terdeteksi. Kalau benda fisik tidak boleh ada benda asing, jadi gitu ya. Justifikasi itu apa alasan? Kenapa kok bisa ada Listeria monocytogenes di dalam satu daging sapi matang yang sudah daging sapi dadu yang sudah matang? Pertumbuhan patogen akibat suhu dan penanganan yang kurang baik, ya, gitu. Itu alasan kenapa kok muncul adanya bahaya potensial itu. Ya. Apakah bahaya potensial nyata? Kalian tentukan sendiri. Bakteri itu sangat mungkin nggak terjadi, sangat mungkin dong. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Makanya di sini dituliskan H. Kenapa kok kemudian antibiotik dan pestisida itu tidak apa namanya tidak peluangnya tuh low karena sapi sakit nggak boleh disembelih. Standar makanannya ada. Kalau benda asing mungkin ada nggak? Sangat mungkin sekali. H. Tingkat keparahan. Kalau kemudian apa namanya mengkonsumsi Listeria monocytogenes akibat H tinggi kan bisa diare. Kimia. Keparahannya apa? Kalau misalnya kita mengkonsumsi antibiotik atau pestisida. Keparahan itu bagaimana menghitungnya? Kalau dia itu kita makan kemudian dia langsung berefek, berarti itu parah. Hai. Kalau kalau kita makan itu berefeknya agak lama karena membutuhkan akumulasi yang banyak, maka itu M. Kalau kemudian kita makan nggak ada efek apa? L. Mengukur tingkat signifikansi bagaimana? Tadi pasangannya itu apa? HH, HM, atau MH. Itu signifikan. Ya, katanya ada di atas ya, apakah masuk dalam pohon keputusan, PRP, terus tindakan pengendaliannya. Sekali lagi tindakan pengendaliannya cuma ada apa? Tiga. Mencegah, apa aja tadi? Saya kok agak lupa tadi harus buka di atas. Malas. Mencegah, menghilangkan, mengurangi ya. Mencegah, menghilangkan, mengurangi.
Oke. Kalau penyimpanan, apakah penyimpanan juga butuh? Juga. Mungkin nggak di dalam penyimpanan itu ada kimia. Ya kalau misalnya kemasannya diganti bisa jadi ada, tapi kan hampir-hampir nggak ada. Sorry, kalau fisik, kalau kemasannya diganti bisa jadi ada. Kalau kemasannya nggak diganti nggak usah. Nggak ada itu. L dan H signifikan nggak? Nggak. Rumusnya signifikan itu kalau apa? H, MH, atau HM. Kalau LH enggak. Oke, baik. Ini untuk analisis bahaya, potensi bahaya. Lalu kemudian kalau kendali titik kritis, tekan titik kendali kritis, bagaimana pengisiannya? Seperti ini. Tindakan pengendalian nanti di copy dari yang di atas. Ini P1, P2, P3, P4 itu tiru saja seperti ini. Ditiru aja seperti ini. Ya, ditiru aja seperti ini. Intinya apa ini? P1 itu pencegahan, P2 itu penghilangan, mengurangi juga lewat di sini ya. Ya sudah, nggak apa. P1 itu pencegahan, P2 itu menghilangkan atau mengurangi, P3 itu adalah identifikasi, P4 menghilangkan bahaya teridentifikasi. Dan masuk ke TKK apabila apa? P1, P2, P3, P4 itu terpenuhi semuanya. Jadi kalau ya lanjut P2, kalau ini ya, kalau misalnya ini ya ya P2 ini ya, P2 ini ya, maka langsung masuk TKK, CCP, Critical Control Point. Kalau P3 itu ya, langsung masuk CCP. Kalau ini jawaban P4 tidak. Tapi kalau jawaban P4 masih ya, berarti bukan TKK. Paham ya? Jadi ketika P1 ya, lanjut ke tingkat P2. Kalau jawabannya ya, maka langsung dia CCP. Kalau kemudian dia tidak, lanjut ke pertanyaan 3. Kalau dia ya, apa yang terjadi? Sorry, kalau dia tidak, maka bukan TKK. Tapi kalau ya, lanjut ke P4, jawabannya masih ya, bukan TKK. Kalau tidak, jawabannya TKK. Maunya tiru aja itu. Gitu. Ini sudah, nggak, ini nggak usah, jadi cuma dua itu aja. Lembar analisis bahaya dan titik kendali kritis. Ya, ini nggak usah, yang tadi aja, yang atas ini aja. Penentuan titik kendali kritis ya, identifikasi titik kendali kritis. Saya pikir seperti itu untuk pertemuan hari ini. Besok di bawah masing-masing dari kalian berarti membawa dua ya. Pertama itu K3, kedua HACCP. HACCP terdiri dari apa? Sorry, K3 terdiri dari apa? JSA, Job Safety Analysis. Kalau yang HACCP terdiri dari analisis potensi bahaya dan identifikasi titik kritis. Nah, untuk HACCP, baik itu si analisis potensi bahaya maupun titik kendali kritis, maka kalian boleh membuat satu proses. Prosesnya itu yang sudah terjadi boleh, yang belum terjadi boleh, yang akan terjadi juga boleh. Misal, orang tua kalian produksi, misal apa ya, gudeg gitu. Terus kalian mau buat analisis bahaya dan TKK untuk gudeg kalengan. Boleh. Pak, orang tua saya cuma produksi ini, Pak. Produksi untir-untir, produksi makanan goreng. Boleh, silakan buat. Yang penting apa? Tahapannya itu logis, justifikasinya itu juga dapat diterima. Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan.
Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung saja, nggak perlu menunggu. Kalau tidak ada, maka mohon itu dikerjakan secara individu ya. Besok kita tesnya, baik kelas A maupun kelas B semuanya adalah tes wawancara, interview. Nanti akan saya panggil mekanismenya nanti pada saat tes. Untuk hari Kamis, kita akan masuk tanggal 8. 8 itu hari Selasa, 9:10, maka tanggal 10 itu kelas B dulu. Dan kemudian kelas A-nya itu tanggal 14. Mohon untuk mengingat B itu tanggal 10, kelas A tanggal 14. Dan jangan lupa untuk membawa itu. Saya tidak mentolerir untuk mahasiswa yang tidak membawa itu. Kalau tidak membawa itu, maka poinnya akan saya kurangi 10 poin untuk penilaiannya. Cukup jelas? Jadi saya juga tidak menerima soft copy ya, saya cuma menerima hard copy ya. Cukup jelas? Ada yang mau ditanya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat melanjutkan istirahat, selamat berlebaran. Kita ketemu lagi setelah lebaran. Mohon maaf, banyak kesalahan. Semoga bulan mulia ini kita saling memaafkan dan menjadi bagian orang-orang yang putih bersih kembali fitri di hari Idul Fitri nantinya. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.